Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Mukti Lestari, perwakilan dari kelompok 9 akan menyampaikan biaya standar suatu alat pengendalian manajerial. Yang pertama, standar unit. Standar unit adalah dasar atau fondasi tempat anggaran fleksibel dibangun. Biaya standar bergantung pada standar kuantitas dan standar harga. Standar kuantitas mengacu pada jumlah input yang digunakan per unit output. Sedangkan standar harga mengacu pada jumlah yang dibayar untuk jumlah input yang digunakan. Biaya standar unit dapat dihitung dengan mengkalikan kedua standar, standar kuantitas dengan standar harga. Sebagai contoh, suatu perusahaan minuman ringan memutuskan bahwa 5 on fruktosa harus digunakan untuk tiap 16 on botol sebagai standar kuantitas dan 0,05 sebagai standar harga. Jadi biaya standar untuk fruktosa per botol adalah 0,25 US dollar yang didapatkan dari 5 dikalikan 0,05. Jadi apabila memproduksi 10.000 botol, total biaya fruktosa yang diperkirakan adalah 2.500 US dollar yang didapatkan dari 0,25 US dollar dikalikan 10.000 botol. Dan apabila memproduksi 15 botol, total biaya fruktosa yang diperkirakan adalah 3.750 US dollar yang didapatkan dari 0,25 dikalikan 15.000 botol. Lalu, bagaimana standar dibuat? Pengalaman historis, studi teknis, dan input dari personel operasional adalah 3 sumber potensial untuk standar kuantitatif. Dalam penetapan harga, pembelian harus mempertimbangkan diskon, biaya pengiriman, dan kualitas. Di lain pihak, personalia harus mempertimbangkan pembayaran pajak penghasilan, fasilitas tambahan, dan kualifikasi. Akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan standar harga dan menyiapkan laporan yang membandingkan kinerja aktual terhadap standar. Selanjutnya, jenis-jenis standar. Standar umumnya diklasifikasikan sebagai sesuatu yang ideal dan sesuatu saat ini dapat tercapai. Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimal dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna, tidak ada mesin yang rusak, menganggur, atau kurang keterampilan. Standar yang saat ini dapat tercapai atau currently attainable standard bisa dicapai dengan beroperasi secara efisiensi. Kelonggaran diberikan untuk kerusakan normal, gangguan keterampilan yang lebih rendah dari sempurna, dan lain-lain. Standar-standar ini sangat menantang tetapi dapat dicapai. Selanjutnya adalah mengapa sistem standar biaya standar diterapkan. 2 alasan penerapan sistem biaya standar. Yang pertama, untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan biaya produk. Alasan pertama, perencanaan dan pengendalian. Sistem perhitungan biaya standar memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memperbaiki pengukuran kinerja. Sistem pengendalian anggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dengan menghitung variansi atau perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan untuk tingkat aktivitas aktual. Dengan mengembangkan standar harga per unit dan standar kuantitas, variansi keseluruhan dapat dipisahkan menjadi variansi harga dan variansi efisien atau penggunaan. Untuk alasan kedua adalah perhitungan biaya produk. Dalam sistem penghitungan biaya produk standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas
dan harga untuk ketiga biaya produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sebaliknya, sistem penghitungan biaya normal menentukan biaya overhead terlebih dahulu dengan tujuan penghitungan biaya produk, tetapi membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan biaya aktual. Sedangkan overhead dibebankan dengan menggunakan tarif yang dianggarkan dan aktivitas aktual. Sistem penghitungan biaya standar juga memberikan informasi biaya per unit yang dapat digunakan untuk keputusan penentuan harga. Secara khusus, hal ini membantu perusahaan yang melakukan banyak penawaran dan perusahaan yang dibayar berdasarkan pada penambahan biaya. Dapat dilihat tampilan 9-1, tabel biaya produksi penetapan biayanya, yaitu sistem biaya aktual, normal, dan standar. Untuk selanjutnya adalah biaya produk standar. Biaya standar juga dapat digunakan dalam organisasi jasa. IRS misalnya dapat menyiapkan waktu pemrosesan standar untuk beberapa kategori dengan hasil berbeda. Misalnya, waktu proses standar adalah 3 menit untuk 1040 EZ dan standar harga tenaga kerja adalah 9 US dollar per jam. Maka biaya standar pemrosesan suatu 1040 EZ adalah 0,45 US dollar yang didapatkan dari 9 US dollar dikalikan dengan 3:60. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar per unit adalah jumlah biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Lembar biaya standar atau standar cost sheet memberikan perincian yang mendasari biaya standar per unit. Untuk contohnya, tampilan 9-2. Perhatikan bahwa untuk memproduksi sebungkus keripik 16 ons seharusnya memerlukan biaya sebesar 0,56. Selain itu, perhatikan bahwa perusahaan menggunakan 18 on jagung untuk memproduksi sebungkus keripik dengan berat 16 on. Pertama, berapa keripik disingkirkan selama proses pengawasan? Perusahaan merencanakan jumlah pembuangan di dalam jumlah normal. Kedua, perusahaan ingin mengisi lebih dari 16 on keripik dan tiap bungkus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas produknya dan menghindari masalah apapun yang berkaitan dengan peraturan pengepakan yang adil. Pada tampilan 9-2 juga menunjukkan beberapa hal penting lainnya, yaitu penggunaan standar untuk overhead variabel dan tetap terikat pada standar tenaga kerja langsung. Untuk overhead variabel, tarif adalah 3,85 US dollar per jam tenaga kerja langsung, karena satu bungkus keripik jagung menggunakan 0,078 jam tenaga kerja langsung. Biaya overhead variabel yang dibebankan pada sebungkus keripik jagung adalah 0,03 US dollar yang didapatkan dari 3,85 US dollar dikalikan 0,0078. Ini dikalikan dengan ini. Untuk overhead tetap, tarifnya adalah 32,05 per jam tenaga kerja langsung, membuat biaya overhead tetap per bungkus keripik menjadi 0,25 US dollar yang didapatkan dari 320,5 dikalikan 0,0078. Adapun contoh lain, anggaplah 100 bungkus keripik jagung diproduksi selama minggu awal Maret. Berapa banyak jagung kuning yang seharusnya digunakan untuk output aktual 10.000 bungkus? Standar kuantitas unit adalah 18 on jagung kuning tiap bungkus. Untuk 100.000 bungkus, kuantitas standar jagung kuning yang diizinkan dihitung sebagai berikut.
SY sama dengan standar kuantitas unit dikalikan output aktual, sama dengan 18 dikalikan 100.000 bungkus, sama dengan 1.800.000 on. Penghitungan jam tenaga kerja langsung standar yang diizinkan dapat diilustrasikan dengan menggunakan operator mesin. Dari tampilan 9-2, melihat bahwa standar kuantitas unit adalah 0,008 per jam per bungkus. Ini jadi jika memproduksi 100.000 bungkus, standar yang diizinkan adalah sebagai berikut. SH sama dengan standar unit tenaga kerja dikalikan output aktual, sama dengan 0,008 dikalikan 100.000 produk, sama dengan 80 jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, analisis variansi deskripsi umum. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasikan biaya yang seharusnya muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka unit diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang diizinkan pada output aktual dengan standar harga per unit. Dengan anggapan SP adalah standar harga per unit, yang diinput dari SI adalah kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. Biaya input yang direncanakan atau dianggarkan adalah SP dikalikan SI. Biaya input aktual adalah AP dikalikan AHI dibagi AP adalah harga aktual per unit input dan AHI adalah kuantitas input aktual yang digunakan. Variansi harga dan efisiensi. Total variansi anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual input dan biaya yang direncanakan. Rumusnya total variansi sama dengan dalam kurung AP dikalikan AHI tutup kurung dikurangi dalam kurung SP dikali SI tutup kurung. Dalam penghitungan sistem biaya standar, total variansi dibagi menjadi variansi harga dan penggunaan. Variansi harga atau tarif adalah perbedaan antara harga aktual dan harga standar per unit dikalikan jumlah input yang digunakan dalam kurung AP dikurangi SP dikali tutup kurung dikalikan AHI. Variansi penggunaan atau efisiensi adalah perbedaan antara kuantitas input aktual dan output standar dikalikan dengan standar harga per unit input dalam kurung AHI dikurangi SI tutup kurung dikalikan SP. Rumusnya lebih detail adalah total variansi sama dengan variansi harga ditambah variansi penggunaan. Pada tampilan 9-3 menampilkan diagram 3 cabang yang menggambarkan proses ini. Total variansi biasanya dibagi dalam komponen harga dan efisiensi untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Akan diperhatikan tampilan 9-3. Jadi kurang lebih seperti ini diagram proses variansi harga dan efisiensi. Baik, selanjutnya adalah keputusan untuk menyelidiki. Kinerja aktual jarang memenuhi standar yang diterapkan secara tepat dan manajemen tidak berharap demikian. Hal yang diharapkan adalah variansi acak seputar standar. Oleh karena itu, manajemen seharusnya memiliki pemikiran tingkat kinerja yang dapat diterima. Ketika variansi-variansi ternyata masih dalam tingkat ini, mereka diasumsikan disebabkan oleh faktor-faktor acak. Ketika suatu variansi jatuhnya di luar tingkat ini, penyimpangan tampaknya disebabkan oleh faktor-faktor tidak acak.
baik itu faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen ataupun faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Pada kasus yang tidak dapat dikendalikan, manajemen perlu merevisi standar. Setelah memahami penyebab pentingnya penyelidikan variasi, kini perlu mengetahui kapan penyelidikan perlu dilakukan, menyelidiki penyebab variasi dan mengambil tindakan perbaikan seperti pada semua aktivitas yang memiliki biaya yang berhubungan dengannya. Karena biaya dan manfaat analisis variasi dengan dasar kasus per kasus sulit dinilai, banyak perusahaan menggunakan petunjuk untuk menyelidiki variasi, yaitu jika variasi berada di luar tingkat yang dapat diterima, variasi tidak akan diselidiki, kecuali jika mereka sangat diperhatikan. Mereka harus disebabkan oleh sesuatu yang lain daripada hanya faktor acak, dan cukup besar dalam rata-rata menilai biaya penyelidikan dan pengambilan keputusan korektif. Lalu bagaimana manajer memutuskan signifikan atau tidaknya variasi? Bagaimana menetapkan kisaran yang dapat diterima? Kisaran yang dapat diterima adalah standar plus dan minus suatu deviasi yang diperbolehkan. Kisaran ukuran teratas dan terbawah yang diperbolehkan disebut batas pengendalian. Batas pengendalian adalah standar plus deviasi yang diperbolehkan, dan batas pengendalian bawah adalah standar minus deviasi yang diperbolehkan. Praktik saat ini menentukan batas pengendalian secara subjektif berdasarkan pengalaman terdahulu, intuisi, dan penilaian manajemen menetapkan deviasi. Silakan perhatikan tampilan 9-4 yang mengilustrasikan konsep batas pengendalian. Standar yang diasumsikan adalah 100.000 US dollar, dari deviasi yang diperbolehkan adalah plus minus 10.000 US dollar, batas atas adalah 110.000 US dollar, dan batas bawah adalah 90.000 US dollar. Penyelidikan timbul saat observasi di luar batas ini. Tren ini juga dapat menjadi hal penting. Batas pengendalian sering dinyatakan dalam persentase standar dan jumlah dolar absolut. Sebagai contoh, deviasi yang diperbolehkan dapat diekspresikan lebih kurang dari 10% jumlah standar atau 10.000 US dollar. Dengan kata lain, manajemen tidak akan menyetujui deviasi lebih dari 10.000 US dollar walaupun deviasi kurang dari 10% dari jumlah standar. Alternatifnya, meski jumlah dolar kurang dari 10 US dollar, suatu penyelidikan dibutuhkan jika deviasi lebih dari 10% dari jumlah standar. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.